Swastiastu. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua yang ada di rumah dalam kondisi yang baik ya. Saya Ratna, siap menemani teman-teman semuanya, tentunya masih di podcast kesayangan kita semua, yaitu Widyaloka Podcast. Pada podcast hari ini, kami mengundang narasumber spesial dari Polantas Karangasem untuk membagikan informasi yang tentunya perlu diperhatikan untuk kepentingan dan keselamatan berlalu lintas untuk kita semua. Jadi saya harap teman-teman semua bersedia untuk mendengarkan podcast kali ini hingga akhir ya. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat datang di Semadapura Ibu sebelumnya. Terima kasih. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Oke, semoga dalam keadaan sehat. Iya. Sebelumnya izinkan saya bertanya-tanya mengenai keselamatan berlalu lintas, utamanya bagi kami para siswa, khususnya di SMA Negeri 2 Amblapura Ibu. Sebelumnya Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi adik-adik SMA Negeri 2 Karangasem. Perkenalkan, saya Kasat Lantas Polres Karangasem, itu Riena Kusmarlandi Putri, SIK. Kebetulan saya sudah di sini hampir 2 tahun, jadi sedikit banyak saya sudah mengetahui beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Karangasem, termasuk salah satunya SMA 2 yang memang infonya adalah SMA favorit di Kabupaten Karangasem. Oke, baik Ibu. Baik, langsung saja kami mulai dari pertanyaan pertama Ibu ya. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa anak yang berusia di bawah 17 tahun itu tidak boleh mengendarai sepeda motor? Dan namun bagaimana dengan siswa itu yang masih berada di bawah usia 17 tahun, namun kita sering menjumpainya itu masih membawa sepeda motor. Oke. Terkait siswa yang berusia di bawah 17 tahun tetapi sudah menggunakan sepeda motor, itu ya, bagaimana tanggapan saya seperti itu? Kami sarankan terutama dari Satlantas Polres Karangasem untuk adik-adik yang memang masih berusia di bawah 17 tahun, yang artinya di sini di mana belum memiliki surat izin mengemudi, kami himbau untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor. Kenapa? Karena dalam standar pembuatan SIM tentunya kita diwajibkan untuk memiliki KTP, salah satu persyaratan untuk membuat surat izin mengemudi, di mana KTP itu bisa keluar saat usia kita sudah mencapai 17 tahun, ya kan, seperti itu. Kenapa 17 tahun? Karena itu adalah usia di mana kita dianggap untuk matang, memutuskan, matang untuk memberikan keputusan untuk diri kita sendiri. Sehingga dalam peraturan berlalu lintas pun kita sigap. Apa yang akan saya lakukan? Contohnya, kita akan mendahului kendaraan. Kalau mungkin usia kita di bawah 17 tahun, itu masih terbawa emosi. Pokoknya itu kencang bawanya, pokoknya itu zigzag biar keren, seperti itu. Tapi pada saat usia kita sudah matang, kita sudah siap, makanya kita pikirkan itu bagaimana kita selamat berkendara, bukan untuk keren-kerenan di jalan, bukan untuk dilihat wah kayak Valentino Rossi tuh di jalan, seperti itu. Jadi untuk dari kami, terutama Satlantas Polres Karangasem dan saya Kasat Lantas, lebih baik untuk adik-adik yang mungkin berusia belum dari 17 tahun, minta tolong kepada orang tua untuk diantar. Banyak alternatif pergi ke sekolah. Dulu saya menceritakan sedikit pengalaman saya ya. Sebelum saya berusia 17 tahun, orang tua saya sangat tidak mengizinkan saya untuk menggunakan sepeda motor. Kenapa? Karena pada saat itu saya sudah mempersiapkan diri untuk masuk polisi, ya kan? Jadi banyak sekali pertimbangan apabila kecelakaan di jalan seperti apa. Jadi orang tua saya baru menghadiahkan saya kendaraan bermotor itu pada saat usia saya 17 tahun lebih 5 bulan. Itu hadiah dari ulang tahun saya. Sebelum-sebelumnya saya mengendarai sepeda untuk pergi ke sekolah. Jadi bukan berarti untuk adik-adik yang mengendarai sepeda itu tidak keren, tetapi itu justru keren karena dia melindungi dirinya sendiri, dia melindungi orang lain juga dari bahaya kecelakaan lalu lintas dengan korban maupun tersangka anak di bawah umur. Itu dari kami.
Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu ya. Boleh Swa. Nah, mengenai pertanyaan kita yang di awal, Mm-mm. ini berhubungan, apa saja sih aturan-aturan yang kami, para siswa itu perlu perhatikan pada saat berkendara? Oke, peraturan-peraturan yang perlu diperhatikan saat berkendara ya. Yang pertama, bagi pengendara itu harus siap, baik siap fisik maupun siap dalam kendaraan. Ya, sebelum berkendara kita cek dulu kondisi fisik kita. Apakah kita mampu untuk mengendarai kendaraan? Di luar kita memang sudah diizinkan untuk berkendara ya. Contohnya kita memiliki SIM, kita membawa STNK. Di luar itu ya. Apabila memang kondisi sakit, jangan dipaksakan. Ya. Apabila kondisi kurang enak badan atau mungkin pusing, meriang, lebih baik minta tolong untuk diantar kakak, ibu, saudara dan lainnya. Lalu yang kedua, siap kendaraan. Sebelum berkendara, jangan langsung motor itu di starter gas pergi. Bukan seperti itu. Selain tidak baik juga untuk sistem kendaraan, juga periksa dulu. Mulai dari ban, mulai dari sistem pengereman, mulai dari kelengkapan-kelengkapan kendaraan, dan disarankan di sini adik-adik tidak mengejar keren seperti yang saya bilang tadi, ya kan, dengan memodif kendaraan yang tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan. Ya, jadi lebih baik bagaimana kendaraan itu keluar dari dealer, bagaimana kendaraan itu keluar dari pabrik, itu adalah kendaraan yang sudah sesuai dengan spek yang ada dan pastinya aman untuk dikendarai. Jadi sebelum berkendara ya kan, selain siap itu, siap kendaraan dan jangan dimacem-macemin kendaraannya. Jangan dimodif-modifin yang seperti dimiringin, sadel depannya lebih rendah daripada sadel belakang dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa tips dari kami. Baik, tentunya kita ketahui Bu ya, pada saat kita berkendara banyak resiko yang pasti nantinya akan kita terima, baik khususnya bagi para pengendara motor maupun mobil dan yang lain. Nah, untuk itu bagaimana cara mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada saat kita berkendara? Oke, cara mengurangi resiko pada saat kita berkendara. Yang pertama, kita tidak boleh mementingkan atau memikirkan diri sendiri, ya kan? Kita harus melihat sekeliling, kita harus melihat dan juga mempertimbangkan keamanan serta keselamatan dari pengendara lain. Selain di luar kita memang taat berlalu lintas ya, contohnya selain tadi yang saya singgung berkali-kali dari awal, selain memang sudah waktunya adik-adik memiliki surat izin berkendara ya kan. Kalau memang contoh kecilnya, kalau memang lampunya itu traffic light merah, silakan berhenti, ya kan. Coba, ini saya tanya aja dulu ya. Lampu merah itu artinya apa? Berhenti. Lampu hijau? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Lampu kuning? Lampu kuning itu pelan-pelan, lampu hijau itu jalan. Oke. Tetapi fenomena saat ini bukan saya bilang sebagian besar ya, tapi banyak yang menyalahartikan dari lampu ini. Bukan mereka tidak mengetahui, tetapi menyalahartikan. Contoh, lampu hijau. Sekarang ya, ABG zaman sekarang nih, lampu hijau, mereka jalan. Lampu kuning, mereka jalan agak digas kenceng. Lampu merah, gas mentok pokoknya. Kenceng banget seperti itu salah satunya penyebab kecelakaan ya, dan itu adalah bukan mayoritas tapi sebagian besar dari setiap kecelakaan yang dilaporkan ke Satlantas Polres Karangasem. Salah satunya adalah tidak adanya kesadaran dari korban maupun dari tersangka. Mungkin dia melanggar lampu merah, dia melebihi marka jalan, dia melanggar perboden, melanggar jalan satu arah, dan masih banyak lagi. Jadi bagaimana untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas? Ya satunya itu, kita memang harus taat dan tertib tentang rambu-rambu. Ya, kita harus taat dan tertib dengan persyaratan seperti itu. Itu yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, berkaitan dengan resiko pada saat kita berkendara, apa resiko secara nyata yang bisa terjadi? Ini kita khususkan pada anak di bawah umur 17 tahun pada saat mereka mengendarai sepeda motor. Mohon maaf sebelumnya Ibu Guru.
Ini yang saya ingat ya, karena kebetulan ini membekas sekali. Saya sebagai Kasat Lantas, tidak banyak kegiatan di mana saya bisa turun langsung ke setiap sekolah. Karena saya memiliki unit Digyasa, di mana unit itu akan melaksanakan sosialisasi berkeliling ke setiap SMA yang ada di Kabupaten Karangasem. Kebetulan pada saat itu kami masih ingat menjelang HUT Poluan pada bulan September, kami dan rekan-rekan Poluan lainnya memilih SMA 2 Karangasem untuk melaksanakan sosialisasi tentang bijak bermedia dan juga menambahkan tentang materi berlalu lintas. Yang kebetulan pada saat itu kalau tidak salah ya Ibu Guru, diikuti oleh siswa yang melaksanakan orientasi kelas 10. Kelas 10. Mungkin tidak semua, tetapi perwakilan dari beberapa sekolah. Di situ saya sudah menyampaikan, saya memberikan hadiah helm, saya memberikan hadiah coklat, dan saya juga memberikan beberapa materi, beberapa pesan kepada adik-adik untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum memang disahkan oleh negara dengan adanya surat izin mengemudi. Kami sudah sampaikan itu, lalu beberapa minggu kemudian, kalau tidak salah sekira 2 atau 3 minggu kemudian saya mendapatkan laporan kecelakaan lalu lintas, di mana kecelakaan itu melibatkan salah satu siswi dari SMA Negeri 2 Karangasem. Setelah saya tanya kepada penyidik, ternyata siswi tersebut adalah siswi kelas 10. Nah, di situ yang membekas di hati saya, kami baru saja memberikan sosialisasi tentang tertib berkendara, tentang keselamatan berkendara kepada siswa kelas 10. Dan ternyata yang menjadi korban kecelakaan pada saat itu adalah siswa kelas 10 juga. Di mana setelah kami melaksanakan olah TKP, hasil dari penyidikan adalah yang menjadi tersangka adalah siswi tersebut. Karena siswi tersebut mengambil haluan milik kendaraan lawan secara berlebihan, seperti itu. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Jadi contoh nyata apabila seperti yang bilang tadi, berkendara belum sesuai waktunya ya seperti itu. Karena apa? Karena adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian belum memiliki feel yang matang, belum memiliki perkiraan yang matang, belum memiliki emosi yang matang. Memang sudah bisa, tetapi untuk kecakapan itu yang kami perlukan. Setiap orang kalau belajar kendaraan sepeda motor 1 hari 2 hari, gas rem apalagi sekarang matic itu gampang sekali. Tetapi kecakapan berkendara, kematangan dalam berkendara itu tidak bisa instan seperti itu. Jadi itu salah satu yang sampai sekarang membekas di saya, yaitu yang akan saya ingat, dan mungkin mohon maaf apabila nanti akan terus kami sosialisasikan, kami berikan pengertian dan juga materi terkait tertib lalu lintas, itu salah satunya. Karena pada saat itu saya sendiri yang turun, saya sendiri yang memberikan materi, saya sendiri yang berdiri di depan adik-adik kelas 10, dan ternyata 3 minggu setelahnya salah satu korbannya adalah salah satu adik-adik yang mungkin pada saat itu ada di depan saya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita tidak bisa pungkiri Bu ya, karena zaman sekarang itu pasti anak-anak sekolah baik SMP maupun SMA itu udah mulai aktif menggunakan kendaraan bermotor, seperti itu, atau aktif berkendara. Mungkin apakah Ibu itu memiliki tips berkendara dengan aman untuk anak-anak sekolah seperti kami? Oke, tips berkendara yang aman seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi ya. Kita harus memiliki surat izin mengemudi, kita harus tertib rambu-rambu, kita harus memikirkan kepentingan dari pengguna jalan lainnya. Selain itu, apabila memang adik-adik mau belajar tentang berlalu lintas, kami dari Satlantas tidak menutup pintu adik-adik bisa
pergi ke kantor kami. Terutama bagi adik-adik yang sekiranya umurnya sudah mencukupi 17 tahun dan akan mencari surat izin mengemudi, kami memiliki program namanya Belayak Karangasem, di mana kami mempunyai petugas untuk memberi pengetahuan dan juga membeli teknik kepada adik-adik untuk bisa berkendara yang baik dan benar. Nanti kami siapkan di lapangan uji praktek, adik-adik bisa datang sesuai jadwal, nanti bisa berkoordinasi dengan Bu Kanit di Desa kami untuk jadwalnya belajar mengemudi yang gratis ini. Jadi adik-adik akan diajarkan mulai dari awal, mulai dari persiapan kendaraan, mulai dari persiapan perorangan dan juga tips dan trik dalam berkendara yang baik dan benar melalui program dari Pak Kapolres kami, yaitu belajar mengemudi yang gratis Belayak Karangasem. Nanti bisa dikoordinasikan lagi mungkin hari apa, berapa orang, bisa nanti datang untuk mencoba langsung di lapangan ujian praktek kami dan juga mendapatkan materi serta pembelajaran bagaimana tata cara siap kendaraan dan juga siap perorangan seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman, pada saat setiap hari Kamis, ya seperti kita ketahui, itu seluruh siswa itu pasti menggunakan pakaian adat, adat Bali. Nah, bagaimana jika pada saat berkendara menggunakan pakaian adat seperti hari Kamis itu tanpa menggunakan helm? Karena yang bisa kita ketahui dan bisa kita lihat di lapangan sendiri, banyak yang murid-murid siswa-siswa itu pergi ke sekolah dengan menggunakan pakaian adat, tidak menggunakan helm, baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki. Apakah terdapat sanksi yang sama atau bagaimana? Ya, di sini memang sedikit tumpang tindih ya antara kebijakan adat dan juga bagaimana atau apa yang harus kita penuhi dalam berlalu lintas. Saya sendiri sebagai kasat dan kebetulan saya bukan orang Bali, tentu saya menjunjung tinggi adat yang ada di sini. Saya menjunjung tinggi peraturan-peraturan ataupun kelonggaran-kelonggaran adat yang ada di Bali untuk penggunaan pakaian adat dengan kendaraan bermotor itu tentu dalam peraturan daerahnya pasti ada radiusnya ya, radius berapa kilo dalam berkendara dan dalam bentuk seperti apa pakaian adat yang digunakan seperti itu. Jadi pasti anggota kami juga memiliki toleransi untuk masyarakat yang mungkin menggunakan pakaian adat dan tidak menggunakan helm. Tetapi di sini alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih eloknya untuk melindungi diri sendiri juga apabila pakaian adat yang digunakan, contohnya adik-adik mau menggunakan pakaian adat pergi ke sekolah, itu kan pasti tidak menggunakan riasan kepala ya, tidak menggunakan riasan yang tinggi ataupun tidak menggunakan cepol kepala di belakang, ya kan? Pasti rambutnya biasa aja, mungkin diikat atau mungkin digerai atau mungkin dipelintir. Jadi saya kira itu masih bisa aja untuk menggunakan helm, untuk memakai helm, dan tidak ada salahnya juga kan kalau memang berpakaian adat tetapi juga tetap mematuhi tata tertib berlalu lintas dengan menjadi polisi untuk dirinya sendiri, ya kan, dengan tetap menggunakan helm untuk apa sih? Ya untuk dirinya sendiri, untuk menjaga dirinya sendiri seperti itu. Terkecuali apabila mungkin ada pentas seni ataupun apa yang mengharuskan kita untuk berdandan yang semestinya, menggunakan hiasan kepala yang tinggi, menggunakan cepol kepala atau mungkin hiasan-hiasan kepala yang mungkin bisa rusak apabila kita menggunakan helm, itu kita masih bisa toleransi. Tetapi apabila memang hanya pergi ke sekolah dengan memakai kebaya bawahan kamen, ya kan, pakai selendang tetapi rambutnya biasa aja, ya lebih baik menggunakan helm untuk menghindari atau untuk meminimalisir resiko yang terjadi di jalan. Seperti itu. Itu himbauan dari kami seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya sebelumnya. Tentunya itu merupakan informasi penting dan tambahan dari Ibu untuk teman-teman kita yang ada di rumah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Kami generasi muda, khususnya para siswa itu tentunya
di zaman sekarang nih, Oke. itu masih mementingkan fashion Oke. dan penampilan. Begitu pula dengan helm. Oke. Banyak sekali contoh-contoh di lapangan secara nyata yang menggunakan helm, contohnya tanpa SNI dan lain sebagainya, tanpa kaca contohnya. Lalu bagaimana cara membedakan helm yang benar-benar ber-SNI dengan tentunya agar siswa ataupun para remaja itu lebih bijak memilih helm atau membeli helm yang aman dan tepat untuk melindungi kepala kita dengan Oke. baik. Ini saya kasih contoh ya. Ya. Kebetulan tadi saya sempat terpikir helm yang tidak pakai kaca. Teman-teman pernah lihat kartun namanya Pororo nggak? Pernah. Kayak ini nih, ya kan? Ini adalah salah satu contoh helm yang dikatakan tidak SNI. Kenapa? Karena dia hanya melindungi sebatas batok kepala aja. Walaupun dia tidak punya kaca, pakai kacamata, ya kan? Kan banyak tuh sekarang helm yang diadopsi. Menurut saya nih mirip-mirip sama yang dipunya Pororo ini, ya kan? Jadi helmnya itu cuman sebatas ini. Lalu ada kacamatanya di atas. Itu salah satu helm yang nggak SNI. Terus bagaimana cara membedakan helm SNI dan tidak? Yang pertama, yang paling gampang ya kan. Helm SNI itu pasti ada labelnya. Itu yang paling gampang, ya kan. Yang kedua, helm SNI itu pasti menutupi semua bagian vital dari kepala kita. Jadi bukan helm Pororo ya, yang setengah aja, tapi yang full sampai menutupi leher kita, ya kan, banyak kayak contohnya ya. Lalu helm SNI itu pasti memiliki kaca. Jadi 3 itu, ya. Walaupun nanti adik-adik di jalan ngelihat helm bercapkan SNI karena mungkin dia dipalsukan atau lain-lainnya. Loh, ini ada kok di helm Pororo, tapi ada capnya SNI. Bukan, itu bukan helm yang standar SNI. Karena helm yang standar SNI itu pasti melindungi bagian vital, seluruh bagian vital dari kepala kita. Pasti ada kacanya, di mana kaca ini akan melindungi pengendara dari mungkin percikan debu ataupun hewan-hewan yang tidak sengaja melintas pada saat kita melintas dan bisa mengenai mata dan mengganggu pemandangan kita pada saat berkendara, seperti itu. Terus banyak lagi yang helm full face tapi dia itu dimodif seperti apa itu ya, kepala badut. Oh iya. Ya, pernah tahu kan? Nah, kepala badut. Saya mikir nggak berat ya. Itu juga kami rasa itu bukan helm yang standar nasional Indonesia untuk digunakan, walaupun bentuknya dia menutupi semua badan, tapi kan dia cuman ada lubang kecil satu di mata, lalu ada mungkin lubang bintik-bintik untuk pernapasan di mulut, dan dengan bulu-bulu mungkin ada ada bentuk kuping-kuping, ada bentuk apa, itu juga bukan SNI, karena helm SNI itu tidak mungkin membuat pengendara sendiri merasa terbebani atau berat dengan penggunaan helm itu, seperti itu. Ada satu lagi, saya punya contoh nih kebetulan. Saya lupa itu bulan apa. Saya berkendara karena saya akan melaksanakan rapat di Polres Kelungkung. Kebetulan jalan belokan setelah Sanghyang Ambu, tahu kan? Yang di sebelah kirinya ada pelinggih kecil, yang dimana jalan itu banyak sekali pohon kelapa. Saya mengarah dari Polres menuju Polres Kelungkung pada saat itu, berarti dari arah timur ke barat. Tepat di belokan pertama setelah Sanghyang Ambu, itu ada kecelakaan. Nah, saya kira itu kecelakaan. Saya kira kecelakaan karena pengendaranya pada saat itu sudah masuk ke selokan dengan motornya, dan mobil pertama yang paling dekat dengan kendaraan itu berhenti. Saya kira itu adalah kecelakaan antara kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Setelah saya turun, anaknya itu menangis, kami tolong, kami angkat ke atas. Saya tanya, kenapa, ada apa? Ini ya Bapak ditabrak sama mobil. Enggak Bu, Bapak kejatuhan kelapa. Loh, saya bingung, kejatuhan kelapa? Coba gimana? Iya, tadi itu lewat, lalu kelapanya jatuh, Bapak kena kepalanya, terus kami jatuh ke selokan berdua. Oh, jadi setelah saya tanya, karena kebetulan pada saat itu sudah ada anggota yang menanganin awal, ternyata yang bersangkutan, Bapak itu tidak ditabrak oleh kendaraan roda 4, tetapi pada saat melintas tidak sengaja ada buah kelapa jatuh yang mengenai kepala beliau, sehingga beliau jatuh bersama anaknya ke selokan.
Pada saat itu saya lihat ya kan, beliau tidak mengenakan helm karena helmnya sudah dilepas ya kan. Helmnya sudah dilepas, beliau sudah dipinggirkan dengan helm di sebelahnya. Saya tanya lagi, "Pak, tadi bapaknya pakai helm?" "Iya, Bu, bapaknya pakai helm." Saya lihat helmnya ya kan. Helmnya itu adalah salah satu merek helm karena kita nggak di-endorse ya, jadi kita tidak sebutkan. Salah satu merek helm, saya amati helmnya. Helmnya itu hanya lecet di bagian atasnya. Tidak sampai pecah, tidak sampai retak. Lalu di situ saya berpikir, di sini ya ternyata pentingnya memakai helm itu benar-benar nyata. Pohon kelapa di Karangasem itu tinggi-tinggi ya. Dengan ketinggian seperti itu, dengan posisi bapak ini memakai helm, ternyata hanya helmnya aja. Karena mungkin beliau kaget ya, jadi beliaunya langsung membanting kendaraan, membanting setir ke sebelah kiri sehingga masuk selokan. Saya bayangkan, apabila bapak itu tidak memakai helm, seperti apa bentuk kepalanya? Mungkin saya lihat di situ bukan kepala lagi, tapi mungkin semangka yang pecah di jalan, ya kan? Bukan lagi bentuk kepala orang, tapi semangka yang pecah di jalan, tahu kan? Semangka pecah di jalan semua merah, ya kan? Saya bayangkan seperti itu. Pasti kepala bapak itu sudah pecah berserakan di situ. Karena dengan besar sekali, karena kelapanya itu kelapa yang besar kan. Saya lihat, yang mana Pak kelapanya? Yang itu Bu, diambil besar sekali. Dan itu pasti apa ya? Kalau mengenai kepala bapak itu pasti langsung seperti itu. Jadi sampai seperti itu pentingnya kita menggunakan helm dan helm ber-SNI, karena helm SNI itu pasti sudah diuji ya kan, tidak mudah pecah, tidak mudah lepas talinya, dan tidak mudah lain yang bisa melindungi bagian vital dari kepala kita. Seperti itu. Baik, tambahan pertanyaan mungkin ya. Kan banyak orang-orang sudah mempunyai helm SNI ber-SNI, namun kacanya itu sering dilepas. Terus pengait pada helm itu tidak dipakai atau tidak dikaitkan. Itu menurut tanggapan Ibu seperti apa ya? Itu sama aja kayak gak pakai helm. Tanggapan saya ya kan. Banyak banget yang pakai helm tapi kacanya dilepas. Banyak banget yang pakai helm tapi talinya itu nggak dipasang. Banyak banget yang pakai helm tapi talinya rusak dan nggak diganti. Itu sama aja. Karena tujuannya apa sih kita tuh pakai helm? Kita tuh pakai helm bukan karena supaya nggak ditilang sama polisi, bukan. Kita itu pakai helm supaya melindungi bagian vital dari kepala kita. Jadi kalau pakai helm nggak pakai kaca ya sama aja. Kalau ada hewan dia masuk, ya kita terganggu pandangannya, ya kita terganggu konsentrasinya. Kita mungkin bisa oleng, bisa jatuh, dan mungkin bisa mengerem mendadak sehingga menimbulkan kecelakaan. Lalu tidak pakai nggak diklikin, ya kan? Nggak diklikin lah istilah lebih gampangnya. Ya sama aja. Kalaupun amit-amit ya kan jatuh kecelakaan, pakai helm nggak pakai, tapi karena nggak dikaitin, helmnya juga lompat sendiri, orangnya juga lompat sendiri, jadi kepalanya terbentur, sama aja dengan tidak menggunakan helm seperti itu ya kan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Berdasarkan berita yang beredar, apakah untuk saat ini memang benar bahwa berkendara yang aman itu harus menggunakan sepatu? Oke. Di sini saya tanggapin karena ada kata harus ya kan. Kemarin kebetulan pada saat G20 kami juga mendapatkan arahan yang pasti dari Pak Kakor Lantas. Itu sebenarnya kata harus kurang tepat ya. Karena di sini adalah himbauan. Himbauan itu lebih baik dilaksanakan, tapi apabila tidak dan diganti dengan hal yang sama-sama aman itu diperbolehkan ya kan. Di sini kenapa ada kata-kata kita dihimbau untuk menggunakan sepatu? Karena sepatu itu kan menutupi semua dari bagian telapak kaki, ya kan. Jadi apabila nanti sampai fatalnya terjadi kecelakaan di jalan, jadi kaki kita itu aman dengan penggunaan sepatu itu. Tetapi sekali lagi kami tekankan kata-kata harus itu bukan kurang tepat seperti itu. Jadi tidak ada keharusan. Yang pasti dihimbau di sini adalah para pengguna kendaraan bermotor itu wajib untuk menggunakan alas kaki ya. Boleh sendal, boleh slop, boleh sepatu, apapun itu yang bisa
melindungi kaki dari pengendara kendaraan bermotor. Karena apa? Karena di sini kita kan tidak selalu nih, kalau motor metik kan ada pijakannya. Tetapi untuk motor yang masih menggunakan gigi roda itu kan kita harus menginjak besi, ya kan? Kita harus menginjak besi, kita harus menginjak rem, di mana sentuhan antara kulit dan besi ini juga beresiko untuk menimbulkan luka. Terlebih lagi pada saat nanti kita harus berhenti di lampu traffic light, ya kan? Di traffic light kita harus menurunkan kaki. Kita tidak tahu apa yang di bawah aspal itu, mungkin ada paku, mungkin ada pecahan beling, atau mungkin pada saat kondisi cuaca yang sangat panas sehingga aspal pun juga ikut panas, kita menurunkan kaki kan seperti terpanggang ya, kita kaget, tidak seimbang, jatuh seperti itu kan. Jadi disarankan memakai alas kaki, dihimbau untuk memakai alas kaki apapun itu bentuknya, mau sepatu, mau selop, mau sendal jepit, ya kan, jangan sebut merek ya kan, mau sendal jepit ataupun lain-lainnya, disarankan untuk memakai alas kaki untuk kenyamanan dan juga keamanan pengendara juga. Oke, baik. Berarti intinya adalah harus menggunakan alas kaki. Iya, benar sekali, untuk menggunakan alas kaki. Baik, setelah membahas mengenai berbagai permasalahan di jalan raya yang umum dirasakan para siswa, saya ingin menanyakan terkait bagaimana cara penilangan bagi siswa sekolahan. Sebenarnya tidak ada perbedaan ya, penilangan antara siswa sekolah dan juga masyarakat biasa. Karena pada dasarnya kita sebenarnya tidak ada toleransi. Oh, ini siswa rumahnya jauh pakai motor, gak apa-apa, nggak ada. Karena apa? Karena kecelakaan lalu lintas pun juga tidak memilih siapa korbannya dan siapa tersangkanya. Kecelakaan lalu lintas itu tidak pernah memilih, oh ini anak sekolah nih rumahnya di Kubu tapi sekolahnya di SMA 2. Jangan saya jadiin korban, atau jangan saya jadiin tersangka. Enggak, kecelakaan lalu lintas tidak pernah memilih korbannya, dan kecelakaan lalu lintas tidak pernah memilih tersangkanya. Jadi kami dari pihak kepolisian sejatinya tidak pernah membedakan. Nah, yang namanya pelanggar tetap aja pelanggar, walaupun dia anak sekolah, dia sudah bekerja, dia kuliah, ataupun itu TNI maupun Polri sendiri, seperti itu ya kan. Karena tidak jarang juga keluarga dari kami anggota kepolisian yang mungkin dengan berbagai alasan tidak memakai helm karena jaraknya dekat dan lain sebagainya, tetap kita laksanakan penindakan seperti itu. Terlebih lagi sekarang sudah banyak titik-titik yang tidak dijaga polisi tetapi tetap bisa terawasi 24 jam dengan adanya tilang elektronik, kamera tilang elektronik, ya kan. Pun juga di Karangasem sedang disosialisasikan untuk dilaksanakan etle handheld. Jadi walaupun kita tidak melaksanakan penilangan secara langsung, tetapi mungkin polisi nanti menggunakan alat sejenis HP, tetapi di dalamnya itu ada sistem tilang bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm, ya kan, di bawah umur, tidak mematuhi rambu-rambu, berboncengan lebih dari 2, itu bisa kita foto, dan kemudian foto ini bisa langsung diproses untuk diberikan surat tilang berdasarkan alamat plat kendaraan, seperti itu. Jadi banyak sekali cara penegakan lalu lintas dengan tidak harus polisi itu berdiri di situ, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan terakhir, Ibu, mengenai lingkungan jalan sekitar sekolah, sebetulnya apa sih fungsi dari zona selamat sekolah? Yang kita ketahui kan sudah banyak, khususnya di Karangasem ini terdapat zona selamat sekolah, khususnya bagi keselamatan siswa. Oke. Untuk zona selamat sekolah itu kan ada tandanya ya. Jadi tanda zona selamat sekolah itu sejatinya adalah sebagai rambu-rambu dari para pengendara. Untuk yang pertama mengurangi kendaraan, yang kedua lebih berhati-hati dan mawas di daerah itu, yang ketiga adalah untuk mengutamakan kepentingan para siswa di zona selamat sekolah itu. Mungkin adik-adik akan susah untuk nyebrang, di mana di sekolahnya itu adalah seperti ini di SMA 2 kan merupakan jalur utama di mana semua kendaraan melintas di jalur ini, ya kan. Jadi dengan adanya zona selamat sekolah ini, pengendara akan lebih hati-hati dengan mengurangi kecepatannya memasuki zona selamat sekolah, dengan lebih berhati-hati melihat kanan dan kiri apakah ada adik-adik yang akan menyeberang, seperti itu kan. Dan juga mendahulukan apabila ada siswa yang akan menyeberang,
pengendara yang lain harus mengutamakan para siswa yang akan menyeberang di zona selamat sekolah. Itu kepentingannya, itu keuntungan untuk adik-adik yang di sekolahnya ada zona selamat sekolah di depannya. Seperti itu. Baik. Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang telah diberikan dan informasi yang diberikan Ibu kepada teman-teman, khususnya pada saya juga. Baik teman-teman semuanya, tidak terasa tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi podcast hari ini. Semoga seluruh hal yang telah disampaikan oleh Ibu Polantas dapat menjadi informasi baru untuk saya dan teman-teman yang ada di rumah. Terutama terkait keselamatan di jalan raya tentunya. Saya juga akhirnya merasakan betapa pentingnya menjadi pengendara yang patuh akan lalu lintas dan tata tertib berlalu lintas. Bukan hanya untuk diri saya, namun bagi kenyamanan dan keselamatan pengendara lainnya. Baik, tidak terasa tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi podcast hari ini. Sebelum kita menutup podcast Widyaloka hari ini, mungkin Ibu akan menyampaikan pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi untuk pesan untuk terkhusus adik-adik yang ada di SMA Negeri 2 Karangasem, ada pesan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selalu utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Jangan utamakan keselamatan sebagai keberuntungan, karena keselamatan itu merupakan kebutuhan, bukan keberuntungan. Lalu yang kedua, jadilah polisi lalu lintas untuk diri sendiri. Jangan karena ada kami, petugas kepolisian, adik-adik tetap berlalu lintas. Tetapi jadikanlah diri sendiri sebagai polisi lalu lintas, di mana adik-adik bisa mempertimbangkan secara matang, bisa melindungi diri sendiri dalam berkendara, dan juga mementingkan kepentingan dari pengendara lain dalam berkendara di jalan. Oke, baik. Terima kasih Ibu sebelumnya pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Semoga seluruh hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi dapat menjadi informasi baru untuk saya dan juga teman-teman yang ada di rumah. Terutama terkait keselamatan kita di jalan raya. Saya juga akhirnya merasakan betapa pentingnya menjadi pengendara yang patuh akan lalu lintas dan peraturannya. Namun, bagi kenyamanan dan keselamatan kita semua, itu juga bukan hanya untuk diri saya, namun juga pengendara lainnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber spesial kita pada hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada para kru yang telah terlibat dalam podcast ini. See you guys, jangan lupa saksikan kembali Widyaloka Podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om.